Tanggal 4 ya, hari Sabtu tanggal 4 terupdate jam 7 malam ini ya. Ini melaporkan hari ini jumlah korban ada perkiraan 16 dan tinggal 40 lebih yang masih dievakuasi. Di sini teman-teman FPI ada relawan-relawan yang lain juga, teman-teman FPI Surabaya ikut tetap stay mulai dari 3 hari kemarin, tetap stay di sini untuk mengevakuasi jenazah yang sekarang sedang dievakuasi. Tetap semangat, bismillah, kita akan berkomitmen untuk sampai selesainya evakuasi yang diperkirakan besok. Kami menemukan hal-hal yang unik ya, memang ketika santri-santri itu kita lihat sendiri itu wafat dengan keadaan sujud, ada yang wafat di tempat duduk dan lain sebagainya. Insya Allah santri-santri husnul khotimah dan mati dalam keadaan mati syahid. Semoganya sambungan doanya dari semuanya, semoga evakuasi ini berjalan hari lancar. Assalamualaikum pemirsa IB TV, kembali lagi di obrolan kita. Hari ini kita menampilkan eh, Bang Eko sebagai wakil ketua DPP Hilmi. Gimana Bang Eko kabarnya? Alhamdulillah sehat. Nah, kali ini kita bakal mengulas atau membahas kejadian yang baru-baru ini terjadi ya, yaitu runtuhnya pondok pesantren Al-Qazini, betul ya Al-Qazini ya? Itu di Al-Hozini. daerah Sidoarjo. Betul betul. Al-Qazini. Ya, Ya, itu di pakai ho. daerah Sidoarjo, Jawa Timur gitu kan. Ya Jadi benar. pemirsa nih, karena kan kita itu kan ada relawan-relawan kita di berbagai daerah ya. Jadi kita minta informasi juga terkait apa yang terjadi dan bagaimana yang dilakukan relawan-relawan kita di sana. Jadi kita hadirkan nih sebagai wakil ketua Hilmi untuk mendapatkan gambaran secara umum apa aja sih yang Ya. relawan kita kerjakan dan bentuknya seperti apa bantuan yang sudah mereka lakukan. Mungkin secara umum aja kali ya Bang Eko ya. Iya. Nah, secara umum jadi nanti detail-detailnya kita bisa telekomunikasi ya sama teman kita yang ada di Ya. daerah sana gitu ya. Kalau Ya boleh benar. tahu nih Bang Eko nih, kita timeline aja nih ya Bang Eko ya. Timeline dari awal itu dapat info nggak sih Bang Eko tuh gimana sih apa namanya tuh ponpes itu bisa roboh itu tuh kayak gimana tuh? Kalau info kita cuma dapat dari media gitu. Ya soal antara itu sebab pendapat berbeda. Nah, cuman itu eh, kita langsung di kontak tuh ke kita info dari DPP Surabaya itu relawannya udah turun DPW FPI di Surabaya. Surabaya. Itu ada Ya. nah, itu udah turun. Itu kalau nggak salah ya sama 29. Bantu itu tuh itu. Dari DPW itu kan dikasih nomornya data itu Ya, benar benar. sampai hari ini mereka masih jalan. Dan ini sekarang kita relawan yang ada di Sidoarjo dan dari awal tanggal 29 sampai hari ini itu mereka standby ambulannya Sidoarjo. Nah ini kita sekarang terhubung sama Ustaz Yasin nih. Ya, ya. Ustaz Yasin, assalamualaikum. Waalaikumsalam ya Bang. Ya, Waalaikumsalam. relawannya berapa orang sana Ustaz Yasin? Kurang lebih relawan ini kan silih ganti ya datang ya. Tapi setiap hari itu kurang lebih antara 7 sampai 10 orang yang biasanya ke sini. Ya, ya. Uh, Nah, Antara ini 7 sampai 7 orang. Itu berarti dari Surabaya semua ya, Ustadz ya? Dari Surabaya, dari Atau Surabaya. campuran? Oh, Surabaya. Enggak, sementara dari Surabaya. Dari Dari Surabaya. Surabaya DPP Surabaya semua ya. Kalau boleh tahu nih Ustadz ya, itu Ya. pas dapat kabar itu, Ustadz langsung gimana tuh dapat kabarnya gimana itu? Ya kan gini, kita kan kemarin itu waktu dapat kabar tanggal 29 sore itu ya, setelah sholat asar kita itu dapat kabar dari media saja kan, dari Oh, dari televisi, media. dari anu. Nah, ketepatan kita itu teman-teman FPI Surabaya itu habis maghrib itu, habis isya itu ngadakan rapat untuk persiapan haul Ampel Gubah. Setelah rapat itu kita baru langsung ke lokasi, habis isya itu jam 8-an, Hmm. jam 9-an malam itu kita langsung ke lokasi. 3 orang dari tim dari DPWFP Surabaya juga dari teman Hilmi juga langsung mantau ke lokasi. Dan di lokasi itu pasca kejadian itu ya, saat tiba di lokasi itu sudah banyak teman-teman dari wali santrinya, dari keluarga-keluarga santrinya sudah banyak ngumpul di sana. Sedangkan waktu itu juga dari tim Basarnas itu masih 1 2 yang datang gitu loh. Dan bangunan itu sudah roboh,
sudah rata lah. Kayaknya memang sudah gak ada tanda-tanda kehidupan di sana. Tapi suasana genting di sana ya. Ada yang jerit-jerit, nangis-nangis, itu wali santri. Pada waktu itu tidak seakan-akan tidak ditangani. Akhirnya kita sama teman-teman langsung ke pusko itu, ke apa ke tempat wali santri ngumpul itu. Di tengah-tengah itu barulah datang dari aparat TNI gabungan itu datang semua seperti itu. Ketika mereka datang dari aparat itu, semua relawan atau yang wali santri itu disuruh minggir, minggir, anu lokasi harus steril, steril seperti itu. Karena bangunan yang pinggirnya itu resiko juga bang, gitu loh. Bangunan yang ada di sampingnya itu beresiko untuk jatuh juga gitu loh. Kan ini musola ini ada di tengah-tengah gitu ya, ada di tengah-tengah, terus di pinggir itu kan asrama santri. Nah itu mepet gandengan sama musolanya gitu loh bang. Akhirnya ketika semua tim Basarnas dan tim lainnya datang di sana, mereka itu nyuruh teman-teman relawan yang sudah hadir di sana itu untuk menjauh dari apa di lokasi kejadian itu. Akhirnya kami di ring satu apa di ring keduanya ya cari tempat yang aman dan di sana sudah disiapkanlah parkir-parkir untuk ambulan dan relawan gitu kan. Oke, Gitu kan. ya. Mungkin gini ya kali sebelum apa yang relawan lakukan di sana, mungkin bisa Heeh, gambarkan sedikit Bang. Eh, apa namanya? suasananya. Ya suasana di sana. Terus kalau dari info itu gimana sih? Kenapa bisa roboh gitu ya? Kalau yang antum Ah, tahu gitu ya informasi di lapangan itu seperti iya, apa gitu. Terus bisa nggak sih digambarin nih situasi Ponpes itu ada di mana atau di lingkungan oh warga gitu ya. atau di Bener. Kalau tengah pedesaan atau seperti lokasi apa? bener, lokasi lokasi apa lokasi Ponpes ini kan itu agak masuk di depan itu ada rel kereta api kan, ada jalur kereta api. Terus agak masuk sedikit 100 meteran itu sudah perkampungan. Jadi Ponpes ini masuk di area perkampungan, Bang. Mungkin dari dulunya sudah terbangun Ponpes ya. Mungkin perkampungannya itu menyusul gitu. Akhirnya apa bukan itu apa Ponpes ini dekat sama pemukiman, Bang, gitu loh. Deket dempet sekali rumah-rumah itu dempet sama Ponpes gitu loh. Dan suasana ketika kita datang ke sana itu wis panik semua ya. Wali santri yang datang ke sini suasananya itu panik semua. Dan info yang kita terima itu kita dapat itu memang ketika itu dilaksanakan pengecoran. Bangunan itu sudah ada. Bangunan itu lantai satu, dua ya. Musola itu lantai satu sama lantai dua itu sudah jadi. Akhirnya ditambah lagi lantai apa? Ditambah ngecor lantai tiga. Lah ketika suasana pengecoran itu mungkin santri-santri itu masih tetap ya beraktivitas, tidak diliburkan gitu ya. Santri-santri itu tetap aktivitas, sholat jemaah seperti biasanya. Lah ketika sholat jemaah asar, itu dapat 2 rakaat gitu ya. Jadi teman-teman itu pas acara, pas sholat berjamaah asar itu, lah kejadiannya itu setelah dapat 2 rakaat itu. Jadi untuk menyelamatkan diri itu nggak bisa namanya sudah sholat gitu itu baru saja dicor setelah belum garing istilahnya belum kering ya cor-corannya itu belum kering akhirnya roboh mungkin karena yang di luar pengetahuan kita ya mungkin karena bobot apa bobot tekanan yang dari atas itu ya jadi bangunan itu tidak mampu untuk menahan gitu akhirnya ketika sholat asar dapat 2 rakaat itu waktu santri kumpul kan sholat itu ada sekitar 160-an lebih santri mereka itu kerobohan itu bang seperti itu akhirnya panik sampai malam itu panik gitu sementara seperti itu gambaran yang bisa kita sampaikan bang. Ya, itu mungkin dari malam itu sampai hari ini Heeh. standby itu lokasi. Ya teman-teman mulai dari malam tanggal 30 dari tanggal 29 itu kita sampai saat ini standby tapi kita standby-nya itu di luar lokasi gitu kan di luar lokasi Ponpes karena resiko sekali di apa di area Ponpes itu resiko sekali bang. Nah itu bisa ceritain nggak tuh dari awal malam tuh terus sampai hari sekarang nih itu yang Heeh. dilakuin relawan itu apa aja saja relawan Eh, FPI ini Surabaya iya benar itu yang apa aja dilakuin kalau relawan boleh itu tahu? kita itu mulai dari awal itu stay, terus kita melakukan pendampingan terhadap apa? Terhadap wali santri, kita mengarahkan juga kita bantu-bantu ngangkat logistik gitu ya. Kalau soal logistik di sini Bang sudah terpenuhi ya. Jadi kita itu kayaknya dari awal kita mau rencana itu mau buka pusko. Di lokasi itu mau buka pusko. Hilmi FBI Surabaya itu mau buka pusko. Ternyata rumah sekitar warga ini mereka sudah dijadikan pusko lah, mau dijadikan pusko. Akhirnya mereka itu buka-buka pusko sendiri, ngasih minuman, ngasih makanan ke relawan-relawan juga wali santri yang menjenguk anaknya mau melihat anaknya kan gitu bang. Seperti itu. Nah kalau berarti posko logistik
apa aman dah itu ya, soal logistik Iya. segala macam kan. Heeh. Berarti relawan tinggal apa evakuasi sama apa lagi? Evakuasi terus membantu ya apa membantu menyalurkan ya juga membantu menyalurkan logistik seperti itu ya. Karena apa di sana juga yang boleh masuk itu orang-orang khusus saja. Dari Basarnas, dari BNPB dan dari aparat keamanan gitu, Pak. Ya memang memang kan untuk hal-hal kayak gini kan memang perlu hal-hal apa keahlian teknis gitu ya dan juga alat-alat yang Iya, khusus ya gitu benar. ya. Tapi mungkin Ya itu kan apa namanya tim ini bisa membantu untuk kalau ada ambulan gitu seperti itu ya. Terus juga betul. Benar. eh, membagikan untuk apa logistik yang bagi wali santri yang menginap di sana seperti itu ya. Karena memang kan harus di ring dua Benar-benar. ya, nggak bisa ring satu Bah, di seperti itu ring ya. kedua ya. Jadi fokus fokus utama Hilmi di sini sesuai Basarnas lah Bang. Kami dan relawan lainnya juga, bukan kami juga, relawan lainnya juga itu difokuskan untuk membantu evakuasi korban yang berhasil dikeluarkan dari runtuhan itu saja. Dari Hmm. runtuhan musola, setelah korban berhasil dievakuasi itu Bang ya, tim Hilmi itu membantu proses pengangkutan ya dari tempat itu menuju rumah sakit serta memberikan pendampingan lah terhadap keluarga itu. Ya kita sabar-sabarilah, Bu ini sabar, harus sabar karena ini sudah takdir atau sampai yang sabar karena pada malam itu suasana kan mencekam gitu loh bang gitu loh. Jadi ketika ada robohan itu nggak ada suara sama sekali gitu loh, hening kayak gitu bang. Jadi kalau umpamanya kayak apa kayak tadi logistik itu dan alat-alat kesehatan itu sudah tercover ya, dan tercover dengan baik oleh eh, yang bersangkutan pihak-pihak yang berwenang gitu bang. Alhamdulillah. Tapi fokus sekarang ilmu EP ini Surabaya apa Heeh. bawa korban ke rumah Iya sakit, bawa terus dari korban. rumah sakit bawa ke Bener. rumah kalau yang butuhkan gitu. Ya, benar kemarin itu yang hari pertama pas malam tanggal 2.30-nya malam hari Selasa ya. Senin malam Selasanya itu kita bawa satu korban selamat ya. Luka-luka di sana itu dia karena habis mau sholat asar berjamaah dia itu telat gitu loh, telat dua dua rakaat ya. Akhirnya dia itu berhasil menyelamatkan kan itu karena telat. Karena Alhamdulillah. telat berjamaah gitu loh. Yang cerita Subhanallah. ke saya ini. Jadi dia ambil wudhu, dapat 2 rakaat, lihat lu kok rupuh gitu. Akhirnya dia dia apa melarikan diri itu ke depan imam itu. Soalnya tempat imam dan musolanya itu beda. Maksudnya bangunan itu bangunan Hmm. beda bangunan itu. Akhirnya yang selamat itu, yang ada di depan imam, yang ikut imam itu. Jadi yang lari ke belakang itu nggak ada semua kan gitu kena runtuhan tersebut. Dia cerita seperti itu bang, untung saya telat sholatnya, kalau saya pas ikut berjamaah mungkin saya saya anu juga ada Subhanallah. berarti ada manfaatnya itu telat gitu ya. Ya imam imam masbuk gitu ya, imam masbuk imam masbuk. Masya Allah gitu. Saya lihat itu kemarin dia waktu nggak luka sama sekali bang, dia tuh kena runtuhan tapi nggak luka, cuma di punggungnya ini lebam semua, lebam. Jadi nggak luka, cuma lebam. Akhirnya kita bawa dari rumah sakit Sidoarjo sesuai permintaan orang tuanya ya. Pak bawa saja Pak. Akhirnya di rumah sakit, Pak sampai tanggung jawab kalau ini mau dibawa. Nggak apa-apa saya tanggung jawab ini soalnya sudah ada permintaan dari orang tuanya Iya. kan gitu. Akhirnya kita bawa ke rumah sakit yang ada di Surabaya. Orang tuanya, Pak carikan rumah sakit. Ya Alhamdulillah teman-teman dari medis dari teman-teman Hilmi ini bantu untuk administrasinya dan bisa tercover sama asuransi juga BPJS gitu Bang. Sebenarnya kemarin tadi siang itu kita dapat kabar sudah dioperasi dan sudah mulai membaik bilang gitu. Sampai tadi siang itu kita ater ke rumahnya yang ada di Surabaya dari rumah sakit Surabaya itu bang, seperti itu bang. Nah, kata Sid, ini korban yang selamat nih. Itu Ya, dibawa ke rumah sakit mana aja, Sid? Biar jadi info mungkin ke saudara yang juga ya. apa yang pengen Untuk tahu yang atau keluarga. korban korban yang selamat itu kalau di Sidoarjo itu ada di 3 rumah sakit bang. Ada di rumah sakit daerah Sidoarjo, terus rumah sakit Siti Hajar, terus rumah sakit yang swasta yang apa namanya satunya lupa yang ada di Sidoarjo juga bang. 3 rumah sakit itu. Itu yang korban selamat ya. Dan yang korban-korban luka gitu kena benturan itu ada di rumah sakit. Dan mulai hari ini saya tadi ngecek yang di rumah sakit Siti Hajar itu mereka sudah berpulang, sudah meninggalkan tempat itu pulang ke rumahnya masing-masing gitu bang. Kalau yang Sedangkan yang jenazah ini yang kan jenazah yang dari pondok ini itu satu menyatu di rumah sakit Bayangkara di Surabaya gitu bang. Jadi kan mulai hari Kamis itu kalau evakuasi itu mulai malamnya itu sudah dievakuasi itu pakai tidak pakai manual ya, tidak pakai alat berat. Jadi mulai hari Senin, Selasa, hari Rabu itu masih
pencarian itu pakai manual. Karena apa? Karena berisiko bang gitu loh. Saya dibilangnya sama Basarnas itu resiko. Kalau yang hidup nanti resiko kena runtuh kalau kita pakai alat langsung pakai alat berat. Apa? Jadi wali santri yang ada di sini nih istilahnya sama petugas ini kenapa kok nggak segera gitu loh pakai alat berat? Kok lamanya sampai 1 minggu sampai sekarang? Kenapa nggak langsung dievakuasi? Lah ini kan tim Basarnas memang lebih tahu kan dan lebih pengalaman. Jadi mereka itu mengevakuasi itu tidak pakai alat berat dulu, pakai manual lah. Mereka buat gorong-gorong itu ya istilahnya di lokasi itu buat jalan tikus itu ya untuk menyelamatkan korban yang masih hidup. Lah pas hari Kamis setelah diadakan cek sama mereka pakai alat deteksi jantung atau pakai alat suara apa gitu ya, itu ternyata sudah tidak ada respon dari runtuhan tersebut atau tidak ada nyawa ya, tidak ada detak jantung katanya. Akhirnya hari Jumatnya itu pakai alat berat gitu loh. Alat berat pun itu pada hari Jumat itu tidak langsung. Jadi mereka itu alat beratnya pakai pelan-pelan. Khawatir nanti memang di sana kan sudah meninggal. Khawatir tertindih lagi jenazahnya itu hancur. Khawatir seperti itu. Akhirnya pas hari Jumatnya itu mereka pakai alat berat gitu bang. Seperti itu bang. Jadi antum nih ini apa namanya sekaligus ada di lapangan, nganterin Ah, pasien gitu, terus juga ngecek juga benar. kondisi di rumah sakit gitu ya. Iya benar. Kita ngecek-ngecek di lokasi rumah sakit. Kita sambil tanya-tanya barangkali mereka membutuhkan ambulan atau Mhm. membutuhkan transportasi ya ke rumahnya karena rata-rata mereka tuh rumahnya di Madura rata-rata ya ada yang di Hmm. luar Sidoarjo lah rata-rata yang mondok di sini tuh saya lihat itu orang Madura semua bang gitu rata-rata orang Bangkalan Sampang seperti itu jadi mungkin mereka membutuhkan transportasi itu ya yang mereka korban-korban selamat itu mau pulang ada yang kemarin tuh mau pulang tapi nggak pakai ambulan kita sediakan ya wis kita pakai mobil siapa gitu mereka kan takut Oh, kalau pakai ambulan takut kan dia padahal mereka keadaan luka gitu nggak usah pak kalau bisa cari mobil lain akhirnya kita sediakan bantu pakai mobil apa lain seperti itu pakai Ah, mobil siap. kendaraan teman-teman teman-teman Hilmi teman-teman Laskar itu yang ada di Surabaya gitu ada yang kemarin tuh pakai ambulan juga kita antar ke Madura seperti itu bang kita tawarin ke rumah sakit yang kondisi korban-korban yang luka-luka itu bang betul bang. Oh, siap, siap, siap. Eh, Berarti kalau nggak pakai ambulan, mobil biasa juga siap ya, tergantung permintaan keluarga aja ya. Iya, sudah siap. Insya Allah sudah siap. Kemarin itu 3 ya. Kita sudah nganterin ke Bangkalan, terus ke Sampang, terus satunya itu di Mojokerto, di dekat-dekat sana, di Sidoarjo sana, Bang. Kalau kondisi sekarang nih, Sedasin, ada info nggak? Ini Untuk situasi pencarian eh, hari ini selesai atau berpanjang atau belum? sedang situasi di lokasi sana status pencarian, Bang ya. Korban terakhir ini kan 50. 50 yang ditemukan meninggal dunia itu Hmm. 50. Sedangkan prediksi dari Basarnas itu sesuai data itu 59. Jadi kurang lebih 9 orang ini masih belum ditemukan di reruntuhan ini. Soalnya runtuhannya mungkin tinggal 20 persenan lah. Dari sisi sebelah kanan musola itu yang masih belum dievakuasi gitu loh. Runtuhannya itu kan yang sebelah kanan apa kiri musola itu kayaknya pakai kren gitu loh. Nggak bisa pakai alat berat bego seperti itu, pakai kren gitu bang. Lah di Berarti sana diangkat di satu-satu. Sinyari di sana tuh masih ada jenazah yang 9 santri dan itu pun bisa lebih bisa kurang soalnya kadang anaknya itu sudah pulang anak santrinya itu sudah pulang tapi bilangnya di pondok itu nggak ada bilangnya oh ini nggak ada di rumah takutnya pulang ke rumahnya teman atau di mana seperti itu Hmm. datanya bang tapi diperkirakan itu yang santri yang belum ditemukan itu 9 orang bang gitu. Berarti ini antum standby nih sampai Ya, apa kita standby. eh, apa evakuasi selesai, diangkat Ya, semua insya ke Allah katanya kawah. sih, uh, Hari ini amin, mungkin amin. selesai, Ustaz. Ya, infonya seperti itu. Infonya seperti itu. Nanti habis maghrib, katanya mau pelepasan relawan lah, untuk kumpul-kumpul teman Oh. relawan, Hmm. untuk istilahnya apa, apa kalau konfer ya, tim Basarnas itu mau konfirmasi ke pers gitu loh. Mau Oh. siaran pers gitu, Hmm. menyatakan bahwa segini-segini. Tapi kondisi sekarang itu di lokasi masih ngeruk-ngeruk pakai alat berat, Bang. Seperti itu, Bang. Berarti ini ambulan. Setai, kita masih setai nih, ambulan. Sama teman-teman 4 orang ini, menyusul yang duanya ini. Kita juga ini dari DPP FPI menyampaikan duka yang mendalam untuk Ya, Bang. Ya, Ponpes Insya dan juga Allah. keluarga korban ya untuk tetap bersabar ya Bang. Betul. Ya. Juga Iya, untuk benar, Bang. relawan-relawan Hilmi di lokasi tetap semangat Iya, benar, Bang. untuk Ya, ya bantu kita ya kita ingin yang menyampaikan juga ke masyarakat pesan juga ke masyarakat
di luar. Jadi memang kan ini murni musibah Bang ya. Jadi FPI Surabaya mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama mengambil hikmahnya Bang ya. Dari pelajaran besar peristiwa ini, jadi setiap yang terjadi sesungguhnya memang ini sebagai peringatan Bang ya bagi kita semua. Jadi memang di luar akal kita, di luar strukturnya kurang kokoh atau lain sebagainya, ini memang sudah musibah lah gitu loh. Jadi biarlah yang masyarakat baik di media sosial atau di luar sana jangan dibikin gaduh lagi. Ini karena kiainya, ayo tangkap kiainya, ini dan lain sebagainya. Janganlah, ini murni musibah. Kasihan juga kan kiainya juga apa setiap hari yang mendidik santri-santrinya, masa mau dipenjarakan, masa mau apa, dituntut dan lain sebagainya gitu lah. Jadi musibah ini mari kita jadi introspeksi ya, baik dari pihak pemerintah atau dari lembaga atau lain dan sebagainya itu saling saling menolong lah, saling bantu seperti itu Bang. Salam relawan yang ada di Ya, sono, FPI jaga siap siap kesehatan. Bang. Alhamdulillah siap. Nah, iya. Insya Allah nanti kalau misalnya ada apa-apa bisa kabarin ke kita apa yang dibutuhin Siap. Kita dari terus pihak terus keluarga komunikasi. atau dari relawan gitu. Nah, Oke, ini Bang siap Musin, kita terus. siap. Ini Bang Musin ada juga mau ngasih info juga nih ke Hmm, masyarakat. siap. Jadi nih apa ilmu FPI ini kan sayap juangnya FPI yang bergerak di bidang kemanusiaan, sosial. Nah, itu salah satunya ya nih. Nah, jadi kalau ada bencana, gitu, kita nggak mandang nih bencananya apa, terus nggak pandang Nah, agamanya apa, ras apa segala macam. Kalau kita bantu, nah, ini salah satunya ini. Terus juga ada juga yang Jadi kegiatan bukan karena sosial. di pondok gitu ya. Iya. Bukan ya. Jadi kan cuma di pondok, cuma ya kita udah turun berbagai bencana besar di Indonesia dari mulai Aceh, di Cianjur, Ya. apa itu kita turun. Nah, di luar itu juga kita ada aksi sosial yang dilakukan sama apa relawan ilmi EPI dan pejuang EPI yang lainnya. Jadi ada bedah rumah, ada baksos sosial, ada baksos kesehatan. Nah, itu dilakukan juga hampir di tiap daerah di Indonesia. Dan ini juga buat masyarakat yang butuh bantuan soal apa kemanusiaan, soalnya bisa kontak kita. Walaupun ada skala prioritas yang harus didudukin yang mana itu. Nah, tapi kita terbuka kalau misalnya ada orang minta bantuan segala macam ke posko-posko FPI atau Ilmu di orang-orang daerah. ya ilmi di daerah itu bisa itu. Nah, sekarang kita juga lagi ngerjain bedah rumah di NTT, bedah rumah sama atau bedah kampung mungkin di Garut, terus ada baksos di daerah-daerah yang apa anak-anak lakuin dari mulai terapinya, baksos medisnya, atau sunatan masalnya. Nah, itu yang kita lakuin apa sama relawan-relawan di daerah-daerah nih di seluruh Indonesia. Itu yang kita mau poin juga ya langsung. Jadi apa kita juga mau terima kasih nih sama semua relawan yang ada di seluruh Indonesia di tiap daerah yang istilahnya tuh bergerak tuh ikhlas lah malah gitu Pak. Nggak mikir oh ini itu enggak kok gitu. Insya Allah ya Allah deh yang jadi tujuan kita kan udah amin istilahnya tuh pokoknya kalau ada orang yang minta tolong nah, kita bantu semampunya gitu. Kita juga benar-benar. nggak mandang ras, nggak mandang agama, nggak mandang apa gitu. Nah, cuman kalau misalnya pertolongan itu dalam bentuk-bentuk, nah, kita juga ada segala prioritas yang kita mesti lakukan. Itu aja. Ya, jadi kan orang kan tahunya FPI ini Laskar. Jadi Betul. sebenarnya nih FPI ada tim medis, ada tim Hmm. kemanusiaan, ada tim bakti sosial. Jadi mencakup semuanya yang intinya itu semua berhikmat pada umat Ah, benar. untuk Benar. masyarakat. Itu yang kita mau sampaikan ya. Betul. Gitu ya.